Om Swastiastu. Salam Rahayu, Rahajeng, semeton titiang sareng sami, pamekasnya umat Hindu, ring DJ ide dan magenah ren mangkin, dumugi statukena Rahayulan Rahajeng. Kecunduk malih niki, sareng titiang, kembali lagi bersama saya, Juru Komang, Juru Alit, di channel YouTube Juru Dasaran Adnyana. Seperti biasa, pada video kali ini, Tiang akan menjawab pertanyaan yang diajukan pada kolom komentar di channel YouTube ataupun di DM Instagram Juru Alit _. Pertanyaannya sekali puniki. Juru, waktu niki beberapa hari yang lalu di pekarangan titiang, tepatnya di ruang tamu, karena kebetulan ini rumah titiang belum 100% jadi ruang tamunya ini kan masih dari semen gitu ya. Dan tiba-tiba di situ muncul atau tumbuh wong bulan, jadi jamur yang ukurannya besar itu ya. Nah seperti ini. Terus ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya juga tumbuh atau terjadi hal yang sama di beberapa tempat di pekarangan. Nah ini sebenarnya wajar atau gimana gitu. Baik, semeton. Jadi Tiang akan berusaha jawab berdasarkan apa yang Tiang ketahui dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, hal yang sama dumun terjadi di pekarangan titiang. Tapi ini udah lama banget udah lama sekali. Kalau nggak salah waktu saya SMP atau SMA. Jadi waktu itu balai dangin saya masih lantainya nike dan dindingnya itu bangunan kuno, yaitu dindingnya masih tanah, lantainya masih tanah. Jadi sering sekali tumbuh wong bulan di sana. Jadi pemikiran kita bahwa hal tersebut wajar aja karena memang lantainya dari tanah, jadi masuk akal gitu ya. Nah kemudian itu berkali-kali terjadi, jadi kita menganggapnya hal yang wajar aja gitu. Nah dan tiba-tiba setelahnya, karena kita nggak ngapa-ngapain ya, karena menganggap hal tersebut wajar, dan kejadiannya terjadi lagi di Balai Daje, yaitu Balai Meten ya. Yaitu karena kebetulan waktu itu masih rumahnya belum direnovasi, jadi masih lantainya itu masih lantai semen yang masih dalam bentuk acian itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa bagian yang kembung gitu kan ya. Jadi karena aciannya mungkin nggak bagus ataukah gimana gitu, yang juga nggak ngerti ya. Nah di situ juga tumbuh wong bulan itu gitu. Kebetulan posisinya juga di dalam rumah itu gitu. Nah setelah Tiang cari tahu ya, setelah bertanya, kebetulan Bapak juga seorang pemangku ya, kemudian juga berdasarkan buku-buku yang pernah saya baca juga sebelumnya, bahwa munculnya wong bulan ataupun hal-hal yang lain seperti misalnya pekarangan yang sering kemasukan ular dan sering terjadi hal-hal yang di luar dugaan atau di luar nalar dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu ciri-ciri daripada karang panas. Itu karang panas itu apa? Yaitu karang yang menyebabkan penghuninya itu hidup dalam ketidaknyamanan gitu ya. Ada aja gangguan, baik itu gangguan fisik, baik itu gangguan psikis, ataupun gangguan yang lainnya. Misalnya faktor ekonomi, seret, dan lain sebagainya. Sering terjadi percekcokan dalam rumah tangga, dan ataupun terjadi gampang sekali terjadi hal-hal yang di luar nalar, bisa bilang mistis, seperti misalnya akibat desti, gampangnya gangguan niskala masuk, seperti misalnya tanaman dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam karang panas ya. Nah karang panas ini banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah karena ulah manusia itu sendiri, baik itu yang tinggal di dalamnya ataupun yang di luar pekarangan tersebut, yaitu yang bisa disebut dengan desti. Kemudian ulah orang yang tinggal dalam pekarangan tersebut, misalnya karena kelakuannya, karena mungkin ketidaksigapannya terhadap hal-hal yang terjadi dalam pekarangan tersebut sebelumnya, sehingga melakukan pembiaran dan lain sebagainya. Nah itu termasuk juga karang panas ya, selain beberapa kategori lagi yang masuk dalam karang panas, banyak sekali ya, seperti misalnya pernah terjadi kasus berdarah dan lain sebagainya, kemudian juga bekas tempat suci, bekas kuburan, kemudian juga
Merajannya ada yang terbakar, salah satu bangunannya ada yang terbakar, kemudian bagian-bagiannya masih digunakan lagi, kemudian ada pohon yang disambar petir sebelumnya. Nah seperti itu juga termasuk karang yang panas, termasuk juga posisi daripada rumah itu sendiri gitu. Oke, nah itu kemudian apa sih yang harus dilakukan? Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang diajukan tadi. Jika terjadi hal seperti itu yang merupakan salah satu ciri daripada karang panas, apa sih yang kita lakukan gitu ya. Jadi hal yang simpel yang bisa kita lakukan, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mulai dari hal yang sederhana, kemudian yang lebih besar dan lebih besar lagi seperti itu. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan itu adalah dengan melakukan upacara pemerasitan. Pemerasitan baik itu dengan banten prayaschitanya itu sendiri ataupun dengan menggunakan upekara yang lebih besar, yaitu banten pabersihan. Apabila hal ini dirasa kurang cukup, maka bisa atau boleh menggunakan dengan upacara yang lebih besar lagi, yaitu menggunakan upacara caru eka sate di pekarangan rumah itu sendiri. Nah, bagaimana halnya dengan apabila hal tersebut sudah dilakukan, tiang sudah memprasite, tiang sudah melakukan prosesi pembersihan, kemudian tiang juga sudah melakukan prosesi mencaru berkali-kali, tapi hal ini masih muncul juga gitu. Ini sebenarnya kenapa gitu? Nah, hal ini bisa disebabkan karena pengaruh negatif yang ada dalam pekarangan tersebut sudah terlanjur, misalnya kalau bisa dibilang penyakit kronis itu udah terlanjur kronis di dalamnya gitu ya, sudah terlanjur menyerang gitu bagian-bagian vital. Nah seperti itu. Nah biasanya hal yang dilakukan ketika terjadi hal seperti ini adalah membuatkan atau membangun salah satu pelinggih ya, yang disebut dengan pelinggih indra blaka. Ini biasanya yang dilakukan jika mecaru sudah tidak mempan lagi dan lain sebagainya gitu ya. Karena tiang juga dumun sebelum mendirikan pelinggih indra blaka terjadi hal-hal seperti itu ya. Nah, kemudian di mana sih membangun pelinggih indra blaka? Membangun pelinggih indra blaka itu disesuaikan dengan kondisi pekarangan itu sendiri. Kalau misalnya seperti tiang seperti niki, tiang membangunnya niki yang kebetulan karena posisi rumah dekat dengan pangkung gitu ya. Jadi itu posisinya bersebelahan dengan penunggun karang, yaitu berdekatan dengan pangkungnya itu sendiri seperti itu. Kemudian ada beberapa pekarangan atau posisi rumah yang disarankan bahkan diwajibkan untuk membangun pelinggih indra blaka itu sendiri. Misalnya apabila rumahnya berseberangan atau berada di utara atau selatan daripada Trikayangan atau Dangkayangan seperti itu. Kemudian ada di ujung pertigaan, kemudian ada di Numbak Rurung gitu misalnya, jadi pas di ujung jalan itu. Kemudian misalnya dekat dengan selokan atau saluran pembuangan air. Nah itu juga. Kemudian yang lainnya seperti misalnya berada di depan Balai Banjar, bagian utara dan selatan Balai Banjar itu. Nah itu juga disarankan untuk membuat pelinggih indra blaka. Selain juga tempat-tempat lain yang dianggap rawan, seperti misalnya dekat dengan setre dan banyak lagi hal yang lain seperti itu guys beton. Nah biasanya setelah kenapa kita membangun pelinggih tersebut itu adalah agar kita memberikan tempat kepada ya penguasa ataukah ide yang menguasai buto-buti buto-kala ini gitu. Jadi istilahnya kita memberikan tempat, kita memberikan suatu tempat khusus untuk kekuatan negatif tersebut agar tidak sampai masuk ke dalam pekarangan ini gitu. Karena dalam Hindu kan kita diajarkan untuk selalu berdampingan, baik itu dengan manusia itu sendiri, kemudian dengan lingkungan, dengan alam dan ide sesuna. Nah seperti itu kita diajarkan seperti itu. Jadi walaupun namanya dengan buta, kenapa harus dibuatkan pelinggih dan lain sebagainya, tujuannya itu untuk menetralisir kekuatan negatif yang mengganggu, mempengaruhi kestabilan hidup manusia itu sendiri gitu. Yang diharapkan nanti dengan didirikannya pelinggih itu sehingga kekuatan negatif akan berkurang. Nah itu kemudian siapa sih yang disembah atau sungsung di pelinggih indra blaka tersebut? Ada yang menyebutnya dengan Ida Betara Indra Blaka, ada juga yang menyebutnya dengan Ida Betara Ratu Gede Durga Mani. Nah seperti itu. Nah beliaulah yang kita ayat pada saat kita ngaturuning baik itu miyadnya sese, baik itu bantenarian dan lain sebagainya pada pelinggih Indra Blaka tersebut. Nah sekali penikah nggih semeton. Jadi
Asapunika sane preside cawis titiang ring video mangkin minap niki wenten sane iwang, wenten sane kirang antuk ketambetan titiang karena tiang juga kari melajah nggih. Titiang lunas gengrene sinampura kalau wenten semeton utawi sang sane ngewikanin tatas uning indik sekali puniki ingin menambahkan durus ring kolom komentar ngiring berbagi majeng ring semeton mangde sareng sami tatas uning kenten termasuk sekian titiang nalar. Baiklah semeton, itu yang tiang bisa sampaikan pada video kali ini. Kirang langkung titiang lunas pengampur suksema. Om Santih 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 Om. Salam Rahayu.